Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Meksuna Putri dengan nomor NIM 2110101049 dari kelas MBS 21 FHP. Di sini saya akan membahas sejarah peradaban Islam seputar kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah SWT. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Ubay, seorang pemimpin dari suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia di sana melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia menganggap hal itu baik dan benar, dan dia tertarik untuk mempelajarinya. Dia membawa Hubal dan mempraktekkannya di Mekah. Sejak saat itulah kebiasaan menyembah berhala berkembang di Mekah. Dalam sejarah peradaban bangsa Arab, ada 3 berhala yang terkenal. Di antaranya adalah Al-Lata yang terletak di Taif, Al-Uzza yang bertempat di Nakhlah sebelah timur Makkah. Kedudukannya itu terbesar kedua di bawah Hubal, dan Al-Manata yang bertempat di Yastrib dan lebih populer di kalangan suku Aus dan Khazraj. Adapun faktor yang mempengaruhi penyembahan berhala adalah yang pertama, kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka tuh membutuhkannya. Yang kedua, kecenderungan mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama nenek moyang mereka. Dan yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan yang menimbulkan bencana. Adapun kepercayaan yang berkembang di Mekah, diantaranya, yang pertama adalah kepercayaan menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab itu menganggap menyembah dan menuhankan malaikat, bahkan sebagian tuh beranggap malaikat itu adalah putrinya Tuhan. Dan yang kedua adalah kepercayaan menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian masyarakat Arab itu menyembah jin hantu dan roh leluhur mereka agar mereka tuh terhindar dari bahaya dan bencana. Mereka tuh mengatakan bahwa kurban binatang itu sebagai bahan sajian. Yang pertama tuh kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada awalnya, bangsa Arab tuh memiliki karakter yang positif, diantaranya pemberani, hormat akan harga diri, bermartabat, ramah, dan pola hidup yang sederhana. Gimana sih karakter tersebut bisa berubah? Mari kita bahas. Jadi, karakter positif mereka itu terkikis oleh kejahiliahan mereka. Di antaranya itu minum khamar, minum minuman yang memabukkan, berzina, berjudi, dan juga merampok. Mereka tuh juga menempatkan wanita pada kedudukan yang terendah, di mana perempuan tuh dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Dan tradisi yang paling buruk tuh adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka tuh merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan, dan marah jika istrinya tuh melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan itu akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, di sana juga telah berlaku sistem perbudakan, di mana para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka mempunyai kebebasan untuk menyiksa budaknya. Yang kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam. Sebagian besar masyarakat Arab bermata pencaharian sebagai pedagang. Biasanya, mereka adalah orang-orang daerah perkotaan seperti Yaman, Syam, Taif, khususnya bentuk kota Mekah di mana mereka memiliki pusat perdagangan yang istimewa. Allah SWT mengabdikan kebiasaan orang-orang Quraisy dalam perjalanan dagangnya ke daerah lain dalam surat Al-Quraisy ayat 1-4. Masyarakat Arab memiliki pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Mijanah, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan selain sebagai tempat transaksi, perdagangan juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan penyair dan orator. Selain pedagang, masyarakat yang tinggal di daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najwa, sebagian besar penduduknya tuh menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian, seperti pertanian kurma, anggur, gandum, dan lain-lain. Selain berdagang dan bertani, sebagian besar lagi masyarakatnya tuh ada yang menggantungkan sumber kehidupannya pada peternakan, seperti Arab Badui. Bahkan, Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud juga pernah menjadi penggembala kambing dalam bidang ekonomi. Nah, sedangkan riba itu sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruhi oleh sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang terakhir adalah kondisi politik masyarakat sebelum Islam.
Pada masyarakat Arab pra-Islam dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama, penduduk kota yang tinggalnya tuh di kota perniagaan Jazirah Arab seperti kota Mekah, Madinah. Kota Mekah tuh merupakan kota penghubung perniagaan antara perniagaan utara dan perniagaan selatan. Yang kedua adalah penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap. Dan mata pencarian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Dalam kekuatan politik, pada masa pra-Islam ada 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah Kekaisaran Nasrani, yaitu Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, dengan ibu kota Konstantinopel yang merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik pada permulaan abad ke-7. Wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian besar daerah Italia. Sedangkan kekaisaran yang kedua adalah Gagasan Persia, berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasania. Ibu kota Persia adalah Al-Madain yang terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad. Dan yang ketiga adalah dinasti Himyar. Selanjutnya, kondisi politik di Jazirah Arab yang terpengaruh oleh dua hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku, dan mereka tuh memiliki rasa cinta berlebihan atau fanatisme terhadap sukunya, sehingga tidak jarang terjadi peperangan antara suku mereka, seperti Perang Fujjar. Beberapa kerajaan yang pernah ada sebelum Islam adalah Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Gotbah, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hira, Kerajaan Gosan, Kerajaan Hijaz, pendudukan Romawi di Yaman, serta pendudukan orang Persia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.